Informasi berikutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Pelaku penjara kotak amal di tempat ibadah di kota Pelaihari yang selama ini meresahkan warga akhirnya berhasil ditangkap kepolisian sektor Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pekan Senin sore kemarin, pelaku ditangkap petugas Polsek Pelaihari dan langsung digelandang ke Mapolsek guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku yang ternyata masih berusia 19 tahun ini, terungkap sejumlah pencurian lainnya yang ia lakukan. Informasi dan laporan lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Banjarmasin Pos, ada rekan Roy di sana. Halo, rekan Roy. Halo, selamat sore Dia. Selamat sore, rekan Roy, bisa diinformasikan di mana bangunan sarang burung maksud kami kejadian ini bagaimana bisa dilaporkan selengkapnya? Iya, kejadian ini bermula dari laporan warga yang kehilangan barang sejumlah perlengkapan di bangunan miliknya, yakni sarang burung walet di kawasan Matah di Kecamatan Pelaihari. Dan itu kejadiannya pada Jumat sore ya, sekitar pukul 14.30 WITA pada tanggal 31 Desember 2021 kemarin. Demikian rekan Dia. Iya, apakah diketahui identitas ini disebutkan oleh pelaku, maksud kami identitas dari pelaku ini disebutkan oleh polisi, dan bagaimana cara pelaku ini menjarah kotak amal? Ya, pelaku ini diidentifikasi oleh penyidik Polsek Pelaihari berinisial MR, masih berusia cukup muda, 19 tahun. Jadi setelah dia ditangkap petugas terkait laporan warga kehilangan sejumlah perlengkapan di sarang burung walet, kemudian ke dalam proses penyidikan terungkap bahwa ternyata pelaku ini telah beberapa kali melakukan aksi pencurian, terutama pencurian kotak amal begitu. Ada 8 kotak amal di 8 tempat berbeda yang dijarah oleh pelaku, dan selain itu juga ada beberapa kejahatan lain, pencurian juga yang pernah dilakukan seperti pencurian sepeda dan juga pencurian sampan atau jukung. Pelaku ini dalam melaksanakan aksinya, terutama dalam hal mencuri atau menjarah kotak amal, hanya menggunakan alat sederhana berupa pahat. Itu ada 3 unit pahat yang disita polisi, kemudian ada 2 jenis obeng biasa seperti itu. Beraksi ketika melihat suasana target sepi, biasanya dia beraksi mengaku kalau tidak pagi juga kadang-kadang sore. Kemudian ketika suasana memungkinkan, dia langsung beraksi dengan mencongkel kotak tersebut dan langsung diambil uangnya. Demikian rekan Dia. Iya, rekan Roy, lalu informasinya selain tadi yang Anda sebutkan pencurian yang telah dilakukan oleh pemuda ini, pelaku juga sempat melakukan pencurian sarang walet. Benarkah itu dan bisa diinformasikan terkait pencurian itu? Ya, jadi memang terungkapnya kasus bisa dikatakan spesialis penjarah kotak amal di tempat ibadah ini, dilanggar di masjid, terutama di Kota Pelaihari. Ini memang dari laporan warga yang memiliki sarang walet di wilayah Kota Pelaihari, masih di situ karena ada beberapa perlengkapan yang hilang. Jadi itu ada cukup banyak, ada sekitar 14 item diantaranya yang hilang di sarang walet ini adalah semua barang, seperti semua barang yang ada di situ, seperti 1 unit senapan angin, dan 1 unit tele, ada 1 unit bor listrik, ada 2 unit MP3, 1 unit memory card, 1 unit flash disk, 1 unit dinamo, 1 unit aki mobil, 1 unit sepeda motor, 1 unit aki sepeda motor, 1 unit linggis, 1 unit kamera CCTV, 1 unit relay, 1 unit trafo, dan 1 unit ember. Itu pun juga semua diembat. Jadi memang yang diambil adalah barang-barang yang ada di sarang walet, dan dia cara masuknya hanya manjat menggunakan, jadi di sekitar sarang walet itu ada drum, jadi dia naik situ, kemudian ada celah sedikit, kemudian dia masuk begitu saja, dan ketika setelah masuk dia langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam bangunan itu. Demikian rekan Dia. Iya, lalu rekan Roy, apakah juga ada informasi terkait sempatkah pelaku ini mengaku apa yang mendasari ia sering melakukan pencurian seperti ini?
Ya, dari penuturan pelaku ketika tadi sempat kita wawancarai, memang dipicu oleh faktor ekonomi, faktor uang, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bisa dikatakan pengangguran dan juga kerja serabutan. Ketika ada pekerjaan apapun, seperti kuli bangunan dia kerjakan, dan ketika sepi memang dia secara ekonomi terdesak, sementara dia perlu makan, dan dia juga telah punya anak kecil usia 2 tahun, meski anaknya itu saat ini ikut ibunya, karena memang mereka ini telah berpisah atau cerai. Artinya juga tetap memikirkan nasib anaknya, kemudian juga dia tidak punya pekerjaan tetap dan nggak punya keahlian yang lebih lagi, sehingga akhirnya juga menempuh cara singkat itu, cara pintas dengan mencuri terutama kotak-kotak amal. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners, terkait kasus pencurian ini, rekan Roy sudah melakukan wawancara bersama Kapolsek Pelaihari, Ibda Manifeli Manurung. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Korban bahwa wallet yang dijaganya itu dibongkar dan kerugiannya di total ya sampai 4 juta rupiah. Yang hilang ialah peralatan sound system wallet untuk mancing-mancing wallet itu. Oleh karena itu ya kita lakukan penyelidikan, ada keterangan saksi memberikan ciri-ciri. Oh ya udah, kita juga selama ini punya data. Siapa-siapa pelaku curhat itu kita ngerti. Berdasarkan informasi dan penyelidikan lebih lanjut yang mengarah ke TSK R tadi. Oleh karena itu kita datang ke rumahnya, ternyata di rumahnya ada beberapa benda yang dilaporkan. Selanjutnya kita bawa kantor, kita interogasi, terungkaplah semua kegiatan-kegiatan dia selama ini. Oke. Laporannya kapan, Dan? Yang laporan hilang itu hari apa ya? Kenapa? Laporan kehilangan wallet itu, wallet. Nanti datanya saya kasih. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.